Yesus baik, baik buat saya. Saya mulai dengan mengatakan begini, saudara-saudara, kekristenan itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, dan ada 3 kelas dalam kekristenan. Ada berapa? 3. Kita bisa ukur kita ada di kelas berapa sebenarnya. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3, beragama tapi tidak beriman. Untuk agama semua orang beragama. Untuk menjadi Kristen, semua menjadi agama Kristen. Apalagi agama diatur dalam struktur berbangsa bernegara. Mau jadi polisi harus ada agama, mau jadi guru harus ada agama, mau jadi anggota harus beragama. Semua orang menjadi beragama. Apakah beriman? Belum tentu. Orang baptis dia baptis, orang sidi dia sidi. Tapi beriman belum tentu. Di Balikpapan ada begitu? Oh tidak ada. Mantap sudah. Kalau begitu dunia lagi sedikit kiamat di sini. Ya. Kenapa hal ini serius, saudara? Kita terikat dengan banyak hal yang mengaku Kristen tapi belum tentu beriman. Contoh, kalau tangan kanan gatal artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat duit begitu. Lalu saudara kerja buat apa lagi kalau tangan kanan? Ya tinggal duduk begini-begini saja, uang sudah ada itu. Kadang-kadang kita repot kalau begitu. Kadang-kadang saya bawa materi di mana-mana, terus ada yang Pak Pendeta kita foto-foto dulu, boleh. Pas kami mau foto ada yang lari dari sana, jangan 3 orang Pak, jangan 3 orang. Kenapa kalau foto 3 orang? Yang mati bagian mana nanti? Oh, kiri kanan nanti hidup selama-lamanya tidak akan mati. Jadi beragama, tapi belum tentu beriman. Itu tingkat dasar. Tingkat kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah, dia cenderung bercerita tentang kisah masa lalu. Kalau dia bertobat tahun 1970, di mana-mana kesaksiannya hanya 1970. Di satu ibadah diberi kesempatan bersaksi, dia bilang waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Ke satu tempat dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Satu saat dia baru bangun, orang baku korek bilang 1970 siap itu. Bertobat tapi tidak berbuah, kita hanya bercerita tentang kisah masa lalu dan tidak ada kemajuan sama sekali dalam upaya ini. Ketiga, dan saya kira ini ideal, yang dimaksudkan adalah yang paling tinggi adalah berbuah. Yang paling tinggi apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau mau Tuhan Allah dipermuliakan cukup 1, berbuah. Kalau kamu berbuah, Bapakku dipermuliakan. Sehingga kita bisa katakan kepada orang, berhenti berdoa, Tuhan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi di kota ini. Tidak usah berdoa begitu. Murid-murid Tuhan berbuah dan kemuliaan Tuhan terjadi di sini. Nah ini dia persoalan. Sekarang pertanyaannya saudara boleh jawab. Gampang-gampang pertanyaannya. Berbuah bagi Tuhan gampang kah susah? Boleh jawab. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Ya gampang. Kalau bilang susah-susah gampang itu tidak ada jawaban itu. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Teks tadi kasih tahu dengan baik. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya buahnya ada tapi buah plastik. Saudara pernah lihat buah plastik? Jeruk plastik ada? Ada. Pisang plastik? Ada. Enak ya. Rindu berbuah tanpa melekat kepada pohon, ya tidak mungkin. Berbuah bagi Tuhan gampang. Dari SD kita sudah tahu, di tanaman pohon itu saudara-saudara, di tanaman itu yang cari makan apa? Bagian mana? Akar. Terus dari akar dia kirim ke mana? Ke daun lewat batang. Sampai di daun ada proses apa di sana? Fotosintesis. Kemudian dikirim ke ranting, buah keluar dengan sendiri. Dia punya soal adalah kita mau ada di situ kok tidak. Sekarang saya bertanya pada saudara, saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah. Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah. Pernah lihat orang mengancam pohon mangga supaya berbuah? Tidak ada. Buah keluar dengan begitu saja.
Itu sudah cukup. Anak-anak sekolah minggu sejak kecil sudah diajar lagu yang saya kira punya pesan yang sangat kuat. Lagu ini sangat kuat. Yesus pokok dan saudara tidak tahu lagu ini? Nah, kenapa suruh saya solo? Coba kita sama-sama 3, 4. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Lebih lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Lebih tinggi lagi. Yesus pokok dan tinggallah dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah. Tahu apa? Akan berbuah. Kan teorinya hanya begitu. Ranting yang tidak melekat kepada pohon tidak mungkin berbuah. Tetapi dia punya soal, saudara-saudara, bahwa tidak semua orang rindu melekat kepada pohon. Karena rupa-rupanya di pohon itu sudah ada banyak aturan supaya dapat bertumbuh, berbuah, dan seterusnya. Yesus baik, baik.